Sebuah panggilan dari tempat yang seharusnya sunyi. Sekali kau jawab, hidupmu tak akan pernah kembali. Di sebuah desa terpencil bernama Wanaraya, tersembunyi di balik bukit berkabut dan hutan tua, berdiri sebuah pemakaman kuno yang dikenal sebagai Kuburan Malam Merah. Kuburan itu tidak seperti pemakaman biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, kabut merah tipis menggantung di atasnya, dan warga desa bersumpah bahwa mereka mendengar bisikan dari balik nisan-nisan yang tua dan berlumut. Tak ada yang berani melewati jalan itu selepas maghrib, terutama karena sebuah legenda tua yang selalu beredar dengan suara pelan dan penuh was-was. Jika kau menerima panggilan dari nomor tak dikenal di dekat kuburan itu, jangan pernah kau angkat, karena yang meneleponmu bukan dari dunia ini. Namun, tidak semua orang percaya dengan cerita rakyat seperti itu. Langit mulai gelap, matahari tenggelam perlahan di balik kabut tipis. Burung gagak bersahutan dari dahan pohon mati. 3 orang mahasiswa dari kota, Alia, Reno, dan Tika, baru tiba di Wanaraya untuk melakukan riset tentang mitos dan budaya mistis di daerah terpencil. Mereka menginap di rumah penduduk milik seorang nenek tua bernama Mbah Ratmi, yang terkenal pendiam dan misterius. Mbah Ratmi, pelan, dengan suara berat. "Kuburan itu bukan tempat main. Jangan dekati apalagi malam-malam begini. Kadang arwah yang gak tenang nyari teman." Alia tersenyum meremehkan. "Tenang Mbah, kami cuma mau ambil beberapa foto dan catat cerita-cerita dari warga. Nggak bakal lama." Tika berbisik ke Alia. "Alia, serius, tempat ini beda. Aku nggak enak dari tadi. Ada hawa aneh." Reno menertawakan. "Ah, kalian terlalu banyak nonton film horor. Cuma kuburan doang. Nanti malam kita kesana aja, kita buktikan nggak ada apa-apa." Alia matanya menyala penasaran. "Bener juga, katanya kalau kita bawa HP dan diam sebentar di tengah kuburan, kadang ada yang nelpon ya. Kita cobain yuk. Sekalian buat dokumentasi." Malam tiba, langit menutup diri dengan awan pekat, angin berhenti berembus, dan udara menjadi sangat sunyi, seperti bumi menahan napas. 3 sahabat itu berjalan ke arah kuburan membawa senter dan kamera. Langkah mereka berat menapaki jalan setapak yang dipenuhi daun gugur, menuju pagar besi berkarat yang menyekat dunia hidup dan mati. Begitu mereka melangkah masuk ke area kuburan, suasana berubah drastis. Angin mendesir pelan, membawa bau tanah basah dan bunga kamboja yang menyengat. Lampu senter mereka tampak redup, seakan tertelan kabut yang perlahan merayap. Tika gugup. "Kenapa kabutnya tebal banget sih? Tadi nggak separah ini." Reno berusaha santai tapi mulai resah. "Tenang aja, paling cuma kabut hutan." Alia mengeluarkan ponsel. "Oke, kita rekam 15 menit, lalu diam, kita lihat siapa yang berani nelpon." Mereka duduk di sebuah nisan besar yang terbelah 2. Namanya telah hilang di gerus waktu. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Waktu terasa melambat, tiba-tiba salah satu ponsel bergetar. Ponsel Alia menyala. Nomor tidak dikenal. Layar menunjukkan satu kata. Pemanggil tak dikenal. Tika menjerit pelan. "Alia, jangan diangkat, sumpah jangan." Alia menatap layar, gelisah tapi penasaran. "Ini cuma prank. Siapa sih yang bisa telepon dari kuburan?" Reno tegang. "Kalau lo takut jangan diangkat. Tapi kalau mau buktiin, iya." "Ayo." Alia menggeser layar. Telepon diangkat. Semua diam. Dari ponsel terdengar suara, seperti suara tanah digali. Lalu suara napas berat, lirih dan pelan, seperti seseorang yang baru bangkit dari dalam liang. "Alia, temani aku di dalam."
Tiba-tiba angin bertiup kencang. Meniup daun dan debu ke segala arah. Senter padam. Ponsel jatuh dari tangan Alia. Dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan. Lirih namun penuh derita dan kemarahan. Tika menangis. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga. Alia, suara bergetar. Tapi, suara itu, dia tahu namaku. Langit bergemuruh, kabut menebal. Di balik pohon, sosok putih berdiri. Rambut panjang, tubuhnya seperti membusuk, dan matanya merah menyala menatap mereka. Malam itu, ketiga sahabat tersebut tak sadar bahwa satu panggilan telah membuka pintu antara dunia dan kematian. Malam semakin larut. Setelah insiden panggilan itu, Alia, Reno, dan Tika berlari tergesa meninggalkan kuburan. Nafas mereka terengah, langkah kaki tak tentu arah. Di belakang, suara gemerisik dari balik batu nisan masih terdengar samar. Seperti ada yang mengikuti mereka. Mereka kembali ke rumah Mbah Ratmi dalam keadaan panik. Wajah Tika pucat pasi, tangannya gemetar, dan matanya terus menatap keluar jendela. Alia masih memegangi ponselnya yang kini retak layarnya, namun tetap menyala, menampilkan ikon panggilan tak terjawab sebanyak 13 kali. Semuanya dari nomor tak dikenal. Tika dengan suara pelan dan gemetar. Aku dengar dia, napasnya berat banget, seperti kayak ada yang hidup di dalam tanah. Reno masih berusaha menenangkan. Kita capek, itu cuma sugesti, nggak ada yang aneh. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip lalu padam total. Sunyi, hanya suara tik-tik hujan kecil di atap. Mbah Ratmi masuk ke ruang tamu membawa pelita. Wajahnya tegang, berbeda dari sebelumnya. Mbah Ratmi, suara rendah dan dingin. Kalian sudah angkat panggilan itu ya? Alia, pelan. Iya, Mbah, tapi itu cuma iseng. Kami enggak. Mbah Ratmi memotong. Itu bukan iseng. Panggilan itu bukan dari manusia. Kau barusan membuka ikatan lama. Dia mencari yang bisa menggantikannya di tanah. Reno mengernyit. Maksud Mbah, apa yang sebenarnya terjadi di kuburan itu? Mbah Ratmi duduk perlahan, matanya menatap kosong ke arah tembok yang dipenuhi bayangan pelita. Ia mulai bercerita. Dulu, ada perempuan bernama Raras. Dia dituduh sebagai dukun santet dan warga membakarnya hidup-hidup di tengah kuburan itu. Tapi dia tak mati sebelum mengutuk semua keturunan desa ini. Sejak itu, tiap beberapa tahun, ada yang hilang. Semua berawal dari panggilan. Kalau sudah dijawab, maka dia tahu siapa yang harus dia ambil. Alia mulai merasa tidak enak. Ponselnya mulai bergetar tanpa henti padahal sinyal hilang. Ia membukanya. Layar menunjukkan kamera depan, namun bukan wajahnya yang terlihat. Wajah pucat, rambut panjang, mata hitam membusuk, menatap balik. Alia menjatuhkan ponsel dan berteriak. Ponsel meledak dengan suara kecil, layarnya hangus. Reno kaget. Alia, kau nggak apa-apa? Alia menangis lutut lemas. Dia ada di kamera. Dia lihat aku dari balik ponsel. Tika berteriak panik. Kita harus pergi dari sini, malam ini juga. Tika berlari ke kamar untuk mengemasi barang, tapi begitu dia membuka lemari, dia membeku. Di dalam lemari berdiri sosok wanita. Kepala miring, matanya kosong, kulitnya mengelupas. Darah menetes dari mulutnya, mengalir ke kaki Tika. Tika menjerit keras. Alia dan Reno masuk ke kamar. Kosong, Tika tak ada. Di lantai hanya ada bekas jejak kaki berlumpur dan tulisan di dinding seolah digores dengan kuku. 1 sudah kuambil, 2 lagi menunggu. Malam itu,
keheningan berubah menjadi horor yang hidup. Sesuatu yang lama dikubur telah bangkit, dan kini satu dari mereka telah hilang, dan dua lainnya sedang ditunggu. Setelah hilangnya Tika, malam berubah menjadi penderitaan panjang bagi Alia dan Reno. Mereka tidak bisa tidur. Pintu rumah Mbah Ratmi terkunci rapat, namun hawa dingin menembus dinding, membawa bau anyir seperti tanah basah tercampur darah lama. Jam menunjukkan pukul 2:11 pagi. Di luar, angin berhenti berhembus. Waktu terasa membeku. Alia duduk memeluk lutut di sudut kamar. Wajahnya pucat dan mata merah karena menangis. Reno berjaga di dekat jendela, memegang pisau dapur, satu-satunya bentuk perlindungan yang bisa ia pikirkan. Reno berbisik, "Kita harus keluar dari sini, Alia. Besok pagi, sebelum matahari naik." Alia pelan. "Tika, dia benar-benar hilang. Aku dengar suaranya. Minta tolong. Dari dalam ponselku." Reno ragu. "Mungkin dia masih hidup. Kita bisa cari ke rumah warga, minta bantuan. Tapi jangan angkat telepon lagi, apapun yang terjadi." Tiba-tiba, bunyi ketukan pelan terdengar di jendela. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Alia mendekat perlahan. Jendela diselimuti embun, tapi samar-samar dia melihat sosok seseorang berdiri di luar. Kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajah, dan baju putih berlumpur. Alia gemetar. "Reno, itu dia." Reno menariknya mundur. "Itu bukan Tika, jangan buka jendelanya." Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, mulutnya sobek dari telinga ke telinga, mengeluarkan suara tangisan dan tawa bersamaan. Kemudian menghilang. Pagi harinya, matahari bersinar redup tertutup kabut. Alia dan Reno memutuskan meninggalkan rumah Mbah Ratmi. Mereka menyusuri jalan setapak ke pusat desa. Namun desa itu kosong. Tak ada satupun warga. Semua rumah tertutup, jendela dipalang, dan udara seperti tidak memiliki suara. Alia panik. "Kenapa sepi banget? Kemana semua orang?" Reno mengetuk pintu rumah. "Halo, tolong, kami butuh bantuan. Ada yang..." Pintu terbuka pelan. Seorang anak kecil berdiri di dalam. Pucat, matanya hitam legam. Anak itu berbisik tanpa emosi. "Kakak Alia disuruh pulang. Raras, sudah rindu." Tiba-tiba, dari balik anak itu muncul bayangan tangan panjang mencengkeram bahunya. Anak itu tersenyum, lalu tertarik masuk dengan paksa ke dalam kegelapan. Pintu menutup sendiri dengan suara keras. Alia dan Reno mundur, ketakutan. Suara lolongan terdengar dari arah kuburan. Mereka mulai berlari ke hutan, menjauh dari desa. Tapi saat mereka berlari, suara langkah kaki tambahan terdengar di belakang mereka. Bukan 2, tapi 3, lalu 4. Dan saat Reno menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan banyak kaki tetap terlihat di tanah. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, sosok perempuan muncul, rambut panjang, tubuh menjuntai seperti tergantung, mata hitam membara. Dia tidak menyentuh tanah. Dia melayang cepat ke arah mereka. Alia menjerit. Reno menarik tangannya. Mereka berlari secepat mungkin, dedaunan mencambuk wajah, napas sesak, namun langkah sosok itu tidak terdengar. Hanya hembusan angin dingin yang menusuk tulang belakang mereka. Alia teriak histeris. "Dia semakin dekat, dia di belakang kita." Reno berusaha tenang tapi panik. "Terus lari, jangan berhenti." Hutan seakan menutup jalan. Bayangan semakin banyak. Tawa lirih dan tangisan pecah dari segala arah. Dan di langit, suara-suara dari ponsel berdering. Serempak. Nomor tak dikenal. Nama panggilan, Raras. Lalu semua layar ponsel mati.
Dan malam kembali mengambil satu langkah menuju akhir. Langit sore berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Kabut menggulung turun dari puncak pohon, menyelimuti hutan. Alia dan Reno terus berlari tanpa arah. Nafas mereka tersengal, tubuh lelah, dan kulit mereka dingin oleh keringat dan udara malam yang menusuk. Tapi mereka tak berani berhenti. Mereka tahu dia masih mengejar. Tiba-tiba Reno terjatuh. Alia menoleh panik. Reno, bangun, ayo kita harus pergi. Reno mendesis menahan sakit. Kakiku, aku salah injak, aku gak bisa jalan cepat. Alia membantu Reno berdiri. Mereka menemukan sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Di tengah hutan, seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Mereka masuk untuk bersembunyi, menutup pintu kayu yang rapuh. Di dalam hanya ada debu, sarang laba-laba, dan sebuah cermin besar berbingkai emas, penuh retakan. Mereka duduk di pojok, mencoba menenangkan diri. Tapi udara di dalam gubuk itu terasa lebih dingin, seolah tidak ada kehidupan. Suara tawa kecil terdengar dari arah cermin. Tawa berubah menjadi tangisan. Tangisan berubah menjadi jeritan. Alia berbisik, ketakutan. Reno, kau dengar itu? Reno menatap cermin dengan ngeri. Alia, jangan lihat ke cermin itu. Terlambat, Alia sudah menatap ke dalam cermin. Dan di sana ia melihat dirinya. Tapi bukan dia. Matanya hitam legam. Darah menetes dari telinga. Tangannya menggenggam ponsel. Dan di belakang pantulan itu berdiri Raras. Rambutnya menjuntai hingga tanah. Kulit wajahnya seperti dibakar, gosong, retak dan terus mengelupas. Dari mulutnya mengalir belatung dan cacing tanah. Dia tersenyum, lalu meletakkan satu jari ke bibir. Sst, jangan lari lagi. Tiba-tiba cermin pecah sendiri. Pecahan kaca melayang ke udara, berputar, lalu menancap di tembok, membentuk tulisan. Yang mengangkat harus menggantikan. Tiba-tiba dinding gubuk bergetar. Pintu terbuka sendiri. Dan di luar, puluhan hantu berdiri. Bayangan tubuh-tubuh tanpa kepala, wanita-wanita tanpa mata, anak-anak kecil tanpa wajah. Semuanya berdiri diam mengelilingi gubuk. Dan di tengah-tengah mereka, Raras melayang perlahan masuk. Alia berteriak histeris. Jangan dekati kami, aku minta maaf, aku nggak tahu. Raras, suara bergema seperti dari liang kubur. Kau memanggilku, kini temani aku. Reno berdiri dan mencoba menyerang Raras dengan pisau dapur. Tapi begitu pisaunya menyentuh tubuhnya, pisau itu meleleh seperti lilin. Raras mengangkat tangannya. Reno terangkat ke udara, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, dengan gerakan jari ringan, leher Reno patah. Tubuhnya jatuh keras ke lantai, mati. Alia menjerit histeris. Tidak, Reno. Alia berusaha kabur, berlari keluar gubuk menembus kerumunan hantu. Tapi setiap langkah seperti ditarik kembali. Seperti tanah mencoba menelannya hidup-hidup. Hantu-hantu itu mulai bergerak, mengejar Alia. Alia berlari di tengah kabut malam, diikuti oleh suara-suara jeritan, tangisan, dan suara langkah-langkah kaki tak kasat mata. Setiap ia menoleh, hantu-hantu itu semakin dekat. Berlari, melayang, merangkak dengan kecepatan tak masuk akal. Alia menangis berteriak, "Tolong, jangan ambil aku. Aku cuma angkat telepon." Raras berbisik dari berbagai arah. Dan itu sudah cukup. Alia terjatuh ke sebuah lubang kubur terbuka yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tanah mulai menimbun tubuhnya sendiri. Dari atas, Raras menatap, tersenyum puas. Di tangan Raras tergenggam ponsel Alia. Layar menyala, satu panggilan masuk. Nama kontak, Alia. Kuburan itu bukan lagi tempat pemakaman biasa. Ia kini berubah menjadi pintu neraka. Alia berbaring dalam lubang, tubuhnya setengah terkubur oleh tanah yang bergerak sendiri, seperti tangan-tangan tak kasat mata sedang menimbunnya. Suara napas berat dan lolongan makhluk gaib menggema dari bawah tanah. Dan di atas lubang, Raras berdiri. Ia memegang ponsel Alia yang kini bergetar hebat. Dengan suara ringtone lirih,
dan tangisan anak kecil yang memanggil nama Alia berulang-ulang. "Raras," suara seperti logam berkarat. Yang menjawab, "Harus kembali bersamaku." Alia berteriak sekuat tenaga, menangis. "Tidak, aku tidak mau mati. Aku minta maaf." Dengan segenap tenaga yang tersisa, Alia meraih akar pohon di tepi lubang dan menarik dirinya keluar. Wajah dan tubuhnya berlumur lumpur dan darah. Ia berlari tanpa arah, kembali ke hutan, kembali ke jalan setapak yang entah membawa keselamatan, atau hanya menuju neraka yang lebih dalam. Tapi malam ini bukan milik manusia. Ini adalah malam milik Raras. Suara teriakan Reno terdengar. Bukan teriakan hidup, tapi gaung kematian. Alia menoleh. Reno berdiri jauh di ujung jalan. Tubuhnya kaku, matanya kosong, lehernya patah, menjuntai tak normal ke arah bahu. Tapi ia tersenyum. "Alia, ayo ikut kami." Rasanya dingin, tapi tenang. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk lain muncul. Tika, dengan wajah penuh tanah dan mata membusuk. Mbah Ratmi, setengah tubuhnya hangus, mulutnya penuh cacing. Dan di antara mereka, dirinya sendiri. Alia melihat kembaran dirinya, berjalan ke arahnya, mengenakan baju yang sama, dengan leher tergorok. Alia gila, tak bisa menahan histeris. "Aku masih hidup! Aku bukan milik kalian." Semua hantu mulai berlari mengejarnya, bukan hanya melayang, tapi kini berlari seperti hewan buas. Bunyi detakan kaki tak berpola. Suara rintihan dan jeritan bersahut-sahutan. Alia berlari seperti orang gila. Pohon-pohon seakan bergerak menjebaknya. Langit berubah merah, angin seperti jeritan roh. Dan di depannya, jalan buntu, tebing curam. Di bawahnya jurang dan batu tajam. Raras muncul di belakangnya, perlahan. Wajahnya semakin rusak, matanya mengalirkan darah hitam. Raras berbisik. Tidak ada tempat lari. Yang memanggil telah dipanggil balik. Alia berbalik, tubuhnya gemetar, air mata bercampur darah mengalir. Satu-satunya pilihan adalah melompat atau menyerahkan diri. Ia menatap langit terakhir kali. Lalu, ia melompat, dan ketika tubuhnya menghantam batu di dasar jurang, ponselnya berdering satu kali, layar menyala. Panggilan masuk, kuburan. Lalu, gelap total. Malam itu, suara telepon terakhir berhenti, dan kuburan kembali sunyi. Tapi jika kau pergi ke sana, dan seseorang meneleponmu, jangan pernah kau jawab, atau engkau akan jadi panggilan berikutnya. 3 hari setelah malam berdarah itu, berita tentang hilangnya 3 mahasiswa, Alia, Reno, dan Tika, menyebar di media sosial dan berita lokal. Polisi dan tim SAR menyisir desa dan hutan sekitar. Mereka hanya menemukan sebuah rumah tua yang hancur, beberapa jejak lumpur, dan sebuah ponsel rusak, setengah terkubur di kuburan tak bernama. Ponsel itu milik Alia, tapi yang lebih mengerikan, layar ponsel masih menyala, satu pesan belum dibuka. Dari kontak bernama, Raras isinya hanya satu kalimat. "Giliranmu." Teman-teman kampus mereka mulai menerima telepon dari nomor tak dikenal. Beberapa mengaku mendengar suara Alia menangis atau teriakan Reno minta tolong. Ada yang mengangkat. Dan beberapa hari kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Seorang dosen membuka ruang kelas dan melihat kursi kosong Alia. Ia berjalan ke mejanya dan menemukan foto Alia, Reno, dan Tika yang sebelumnya tidak ada. Foto itu terbakar setengah, hanya wajah Raras yang masih utuh di belakang mereka, berdiri jauh di latar belakang. Padahal, tak ada yang ingat siapa Raras itu. Malamnya, seorang mahasiswa lain, Ardi, teman sekelas Alia, duduk sendiri di kamarnya. Ponselnya berdering. Layar menunjukkan, "Panggilan masuk, Alia." Dengan ragu ia menjawab, "Halo? Alia?" Suara di ujung sana hanya napas berat dan bisikan.
Ayo main ke kuburan, aku tunggu. Layar ponsel retak, lampu kamar padam. Dan Ardi tak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Dan begitulah, legenda itu terus hidup menjadi kutukan digital yang menjalar lewat suara, sinyal, dan rasa penasaran. Jika kau mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal, terutama jika itu berasal dari dekat kuburan, jangan pernah mengangkat, karena kau mungkin panggilan berikutnya.